Puncak gunung runtuh, cahaya keberuntungan melonjak, energi kacau meningkat. Wanita muda itu berjalan dengan cepat dan terampil, mengikuti di belakang kilin kecil itu. Ia meninggalkan tempat hibernasinya. Energi dao abadi di sini sangat tebal, kabut putih melonjak, jelas merupakan tanah berharga yang luar biasa. Meskipun telah disegel untuk waktu yang tak terbatas, namun tetap terlihat sangat luar biasa dan bebas dari kata-kata vulgar. Si Hao bukan satu-satunya, ada orang lain yang mengenali wanita muda itu. Mereka semua mengungkapkan teriakan ketakutan satu demi satu. Kenapa gadis ini akhirnya lari ke sini? Cao Yusheng membelalakan matanya, terlihat seperti sedang menatap hantu hidup. Apakah dia memasuki tanah tertutup sebelumnya? Gadis naga mengerutkan kening. Adapun yang lainnya, misalnya para jenius asing, mereka belum pernah bertemu wanita muda itu sebelumnya. Setiap mata mereka melebar saat mereka menatap kilin kecil seputih salju, serta wanita muda itu. Raja abadi yang hebat. Mungkinkah wanita muda itu disegel dari era besar kuno abadi, hidup sampai sekarang untuk muncul kembali bersama kilin putih? Astaga, umur panjang, seseorang yang tidak mati selama ini, apakah dia akan hidup kembali di dunia ini? Banyak orang berteriak ketakutan, dan sulit mempercayai hasil ini. Dia tidak setua itu, hanya terlihat berusia sekitar 13 hingga 14 tahun, sosoknya tinggi dan anggun, rambut peraknya lembut dan berkilau seperti sutra, menjuntai hingga ke pinggangnya. Matanya yang besar seperti batu rubi, berkilau dan tembus cahaya, cerdas saat berputar, menilai situasi di sekitarnya. Ini adalah seorang gadis muda yang tampak penuh kehidupan, sangat bersemangat, ekspresinya agak lucu. Dia sedang memikirkan bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Segera setelah itu, dia melihat si Hao yang terpana, dan kemudian mata merahnya yang besar segera memancarkan cahaya, menyeringai lebar-lebar saat dia berkata dengan keras, "Hei, hei, hei, kenapa kamu tidak bergegas dan menyelamatkanku? Aku di sini." Dia adalah kelinci kecil. Untuk beberapa alasan, dia akhirnya berlari ke sini, apalagi langsung ke binatang kilin putih kecil. Pada saat ini, dia melihat situasinya dengan jelas, menemukan bahwa banyak mata musuh yang membara, jadi dia segera mencari bantuan dari si Hao. Saat itu, semua orang melihat ke arah si Hao. Ada bantuan, itu yang saya sampaikan. Bagaimana seorang gadis kecil bisa mendapatkan kilin putih? Seorang kultivator asing berkata pelan, tidak takut pada gadis kecil itu, tetapi mereka tidak berani meremehkan si Hao. Bagaimana gadis kecil ini mendapatkan pengakuan kilin putih? Itu hanyalah eksistensi yang setingkat dengan naga sejati dan Phoenix surgawi. Cao Yusheng adalah orang yang menganggap hal ini paling sulit untuk dipahami. Kelinci cantik ini biasanya selalu bergumam riuh tentang betapa dia seorang vegetarian, namun pada akhirnya, setiap kali dia mabuk, dia selalu makan daging. Namun, secara umum, dia bukanlah orang jahat, dan cukup manis. Sekarang, dia mencapai prestasi luar biasa ini, agak sulit diterima orang lain. Cao Yusheng tercengang, tidak berani mempercayai hal ini. Kenyataannya, si Hao bahkan lebih terkejut dari dia. Bagaimana kelinci kecil itu berhasil? Mungkinkah dia adalah reinkarnasi dari wanita muda dari Immortal Ancient? Namun, dia benar-benar tidak melihat bagaimana kelinci kecil itu seperti wanita muda itu. Penampilan mereka sangat berbeda, dan fluktuasi jiwa mereka juga berbeda, dua orang yang sangat berbeda. Jika seseorang harus menunjukkan kemiripan mereka, maka itu adalah temperamen mereka. Mereka berdua adalah gadis muda, tampil lincah dan aktif, agak aneh, tapi pada akhirnya, jiwa mereka tidak sama. Apakah kilin kecil melakukan kesalahan? Si Hao mulai sangat mencurigai hal ini. Binatang kecil itu berkepala kacau, dibingungkan oleh seekor kelinci kecil, mungkin itulah sebabnya ia melompat keluar. "Hei, Paman Si Hao, kamu mendengarku atau tidak? Aku sudah meneriakkan namamu." Kelinci kecil itu jelas sangat tidak puas, dan langsung memberinya julukan ini. Dahi Si Hao segera tertutup garis-garis gelap. Berapa usianya? Baru berusia sekitar 20 tahun, bagaimana dia bisa dipanggil paman? Meskipun kelinci ini selalu nakal, dia belum pernah memanggilnya seperti ini sebelumnya, jadi dia sekarang pasti melakukan ini dengan sengaja untuk membuatnya marah. Gadis naga tertawa di balik lengan bajunya, tubuh cantiknya bergerak, memberikan perasaan seperti bunga teratai yang bergoyang tertiup angin. Changgongyan juga tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arah itu.
Masih Paman Changgongyan yang baik, cepat selamatkan aku. Benar, itu si gendut sialan itu, bawalah pantatmu ke sini dan selamatkan aku juga. Kelinci kecil itu memanggil ke arah ini, memperlihatkan gigi kecilnya yang seputih salju saat dia melompat dan berteriak. Changgongyan tercengang, Cao Yusheng menggemeretakkan giginya karena marah. Kelinci giok bulan terhalang. Ning Chuan berada tepat di tengah, ekspresinya tidak ramah. Dia pasti tidak bisa melepaskannya. Adapun orang asing, mereka secara bertahap memahami dari mulut para ahli 3.000 provinsi bahwa wanita muda ini bukanlah seseorang dari era besar terakhir, melainkan kelinci giok bulan di era ini. Akibatnya, mereka pun mendesak ke depan untuk menghentikannya. Saat ini, semakin banyak orang yang datang. Bukan hanya mereka saja, ada juga dewa pengasingan dan penyihir, terlebih lagi 10 raja mahkota. Ada juga Yu Chen, si pupil ganda, Raja Surgawi 3 Batu, dan lainnya. Semuanya kini muncul. Dapat dikatakan bahwa para pahlawan luar biasa telah berkumpul, makhluk tertinggi muda yang bisa datang hampir semuanya ada di sini. Selamatkan aku. Jangan mencoba mencuri anak kecilku. Kelinci kecil itu berteriak, memasang ekspresi pucat. Dia bergegas menuju Si Hao, Cao Yusheng dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Penyihir itu tertawa dengan suara puji. Baik dia maupun Yu Chen tahu bahwa Si Hao telah dipanggil si kecil oleh orang-orang dari alam bawah. Namun sekarang, kelinci ini memberi nama tersebut pada Qilin. Sungguh lucu. Kelinci, omong kosong apa yang kamu katakan? Kami akan kembali, bukan menyelamatkanmu. Si Hao berkata sambil menunjuk padanya. Apakah aku berbicara omong kosong? Kelinci kecil itu menjadi tidak senang, menggunakan mata merahnya yang besar untuk menatap tajam ke arah mereka. Mengambil tindakan. Seseorang mengambil tindakan, bergegas ke depan, ingin menangkap binatang muda Qilin itu. Gunung-gunung besar sudah runtuh di sini, kabut abadi menyelimuti udara, kekacauan utama menyebar ke segala arah. Kelihatannya damai, tapi tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Itu karena masih banyak genangan darah di sini. Sudah ada seseorang yang akhirnya terjatuh ke dalam genangan darah, berubah menjadi darah kental. Serigala surgawi yang dikelilingi oleh lampu hijau mengulurkan cakarnya. Ia merobek kehampaan dan melompat, melemparkan dirinya ke arah Qilin kecil, ingin menangkapnya. Jelas sekali bahwa ini adalah pakar asing. Demi mencapai tujuannya, ia langsung berubah menjadi tubuh aslinya, menggunakan daging dan kekuatan magisnya yang paling kuat untuk berhasil dalam sekali jalan. Si Hao bergerak maju. Gadis naga dan Cao Yusheng juga mengambil tindakan, sementara Changgongyan terlebih lagi menarik busurnya, bersiap untuk segera menembak jatuh pihak lain. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ada seseorang yang merasa lebih khawatir dari mereka. Ning Chuan mengambil tindakan, sinar putih bersih memancar dari seluruh tubuhnya. Energi darah yang meluap dari surga melonjak keluar. Pola Qilin menyebar keluar, mengelilingi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia menghasilkan jejak Qilin, dengan cepat bergegas. Tinjunya pecah, meruntuhkan langit dan bumi, menyerang ke arah serigala surgawi hijau itu. Kamu berani bertindak kejam? Ada seseorang yang membantu serigala surgawi dari samping, menghentikan Ning Chuan. Namun, sebelum jejak Qilin, orang itu bukanlah tandingannya. Tombak langit darah merah yang dihasilkannya hancur berkeping-keping, pecah menjadi beberapa bagian. Bilah tajam tombak langit bahkan terbang mundur, memasuki tubuh orang itu dengan suara puff, menciptakan luka yang sangat berdarah, menimbulkan kerusakan parah. Ketika seseorang berkultivasi hingga tingkat kultivasi ini, bagaimana mereka bisa terluka oleh senjatanya sendiri? Hal itu sepenuhnya bisa dihindari. Hasil ini hanya berarti bahwa Ning Chuan terlalu kuat, hukum alamnya menekan pihak lain. Tubuh aslinya dikurung, tidak dapat melarikan diri, akibatnya hampir mati. Ning Chuan, kamu akan memasuki surgaku yang tak terukur, apakah kamu akan melawan kami sekarang? Serigala surgawi itu berteriak. Ini adalah pengingat sekaligus intimidasi. Ning Chuan tidak menjawab, hanya melepaskan tinju yang berisi jejak Qilin. Energi darah meluap, Qilin putih yang sangat besar naik ke udara dari tinjunya, melemparkan dirinya ke arah serigala surgawi yang hijau. Serigala surgawi itu mengeluarkan raungan yang keras, suaranya yang keras dan mulia, seolah-olah ia sedang memimpin klannya berperang di padang rumput yang tak terbatas. Adegan tidak biasa muncul di kehampaan. Padang rumput tak berujung muncul, darah mengalir.
Serigala surgawi yang sangat besar meraung ke arah bulan, melepaskan cahaya bintang dari langit, menekan dan membunuh semua musuh di dunia ini. Suara yang sangat besar terdengar di udara. Tinju Ning Xuan meledak keluar, kekuatannya terlalu besar, meledak menembus langit dan bumi, ruang di sekitarnya bergetar hebat. Kilin putih yang keluar dari jejak tinju menginjak-injak padang rumput hingga hancur, menghancurkan bulan dewa. Serigala surgawi yang sangat besar itu bahkan lebih terlempar ke bawah dan kemudian ditekan dengan paksa. Suara ledakan besar terdengar di langit dan bumi, semuanya bergetar hebat. Ning Xuan berdiri di sana sendirian, menghancurkan serigala surgawi itu. Energi kekacauan melonjak dari segala arah. Dia seperti makhluk tertinggi yang tak tertandingi, luar biasa ilahi dan suci. Pakaian putih berkibar-kibar. Tubuhnya tidak ternoda oleh darah apapun, membunuh seorang jenius asing yang kuat dengan satu serangan. Pada saat ini, semua orang merasa terkejut dengan kehebatan bertarungnya, bahkan merasa lebih tersentuh oleh teknik berharga yang dia pegang. Itu karena ini adalah teknik kilin. Ekspresi banyak orang berubah, karena di depannya, binatang kilin muda itu menjadi bingung, memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah Ning Xuan, matanya yang besar penuh rasa ingin tahu dan kebingungan. Semua orang tahu keadaannya buruk. Jika binatang kilin muda itu merasakan keintiman, ia mungkin akan berlari dan sepenuhnya pergi ke sisi Ning Xuan, berjalan bersamanya. Beberapa orang merasa bahwa Ning Xuan adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada gadis kecil yang sangat cantik itu, karena dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan klan kilin. Bibir Ning Xuan bergerak, mengirimkan suara dengan kilin kecil itu. Putih kecil, kemarilah. Kali ini, bahkan kelinci giok bulan pun sedikit khawatir, tidak lagi menyebutnya si kecil, langsung menyebutnya putih kecil, hendak menggendongnya. Binatang kecil ini panjangnya kurang dari 1 kaki, seluruhnya seputih salju seperti batu giok. Sisiknya berkilau, bahkan tanduk di kepalanya berwarna putih. Ia tampak lembut dan polos, matanya yang besar berkedip-kedip. Itu sangat lucu. Hanya saja, saat ini, kilin kecil sedikit ragu. Ia memandang ke arah Ning Xuan, dan kemudian menatap wanita muda itu. Ia mengulurkan cakar kecilnya, berpikir 2 kali. Kemarilah! Teriak seseorang asing. Seseorang mengambil tindakan, telapak tangan dan jari-jarinya seperti gunung, sangat besar saat mencapai udara, meraih ke arah kilin kecil. Tepatnya adalah pemuda berambut pirang dari surga yang tak terukur. Bagaimana mungkin Ning Xuan membiarkan dia melakukan ini? Dia juga bergerak, tidak lagi mencoba berkomunikasi dengan kilin putih kecil dan malah langsung meraihnya. Binatang muda kilin akhirnya membuat keputusan pada saat ini. Ketika ia melihat kedua orang itu meraihnya, ia berbalik dan berlari, memasuki lengan kelinci giok bulan dengan suara sow. Wanita muda itu tersenyum bahagia, mata rubinya yang besar berkedip, sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia memeluk binatang kecil berwarna putih berkilau ini dengan seluruh kekuatannya. Ning Xuan dan pemuda pirang itu berteriak, menekan pada saat yang sama, berjalan ke depan. Nyah! Si Hao meraung. Kecepatannya terlalu cepat, tiba di sisi kelinci kecil dengan cepat, berdiri di sana seperti gunung iblis kuno yang megah. Kemudian, tangan kirinya mengeluarkan tinju reinkarnasi, tangan kanannya menampilkan teknik Dewa Willow, sekaligus menghadapi 2 lawan hebat. Boom! Seolah-olah genderang surgawi dibunyikan, seolah-olah kubah surgawi meledak. Tempat ini segera menjadi reruntuhan, gunung dan lembah runtuh, retakan besar memanjang keluar. Semua jenis pemandangan menjadi buram, tidak ada lagi. Saat asap dan debu berserakan, si Hao masih berdiri di sana, tidak tergerak. Hanya rambut hitam panjangnya yang berkibar-kibar, matanya dalam saat dia menghalangi mereka. Tidak ada musuh yang bisa menyerbu. Ning Xuan dan pria pirang itu mengerutkan kening. Mereka tahu musuh ini terlalu kuat. Jika mereka benar-benar akan bentrok, maka itu pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Sekelompok orang berkumpul di sini, berebut binatang muda kilin putih. Si Hao menghalangi mereka, menghadap Ning Xuan, pria berambut pirang, dan yang lainnya sendirian. Aku sudah memutuskan, kilin ini sudah menjadi milikku. Laki-laki pirang itu berbicara. Dia menyatakan bahwa dia harus memilikinya, bahwa dia akan membawanya kembali ke surga yang tak terukur. Bagi leluhur kuno klan, darah kilin memiliki kegunaan yang tak terbayangkan. Selain itu, jika dia menjadi penguasa kilin, apa artinya ini? Masa depan akan terlalu cemerlang.
Kamu pikir kamu ini siapa, sehingga kamu bisa memilikinya hanya karena kamu menginginkannya? Siha mencibir. Bahkan saat menghadapi lawan yang kuat, dia tidak terlihat khawatir sama sekali, terlihat sangat tenang dan tenang. Kembalilah ke surgamu yang tak terukur, Qilin ini dan aku memiliki karma bersama. Ning Chuan juga berbicara langsung ke arah pria pirang itu. Haha, laki-laki pirang itu tertawa, tidak marah, malah berbicara dengan sikap yang agak riang. Kalian semua harus tahu bahwa institusi Dewa Surgawi kemungkinan besar akan dibangun di surga yang tak terukur. Saya benar-benar berharap bisa rukun dengan kalian semua. Apakah kamu mengancamku? Si Hao berbicara, ekspresinya tenang. Meskipun dia tidak menunjukkan kemarahan apapun, tekanan tak berbentuk mulai menyebar. Dia benci diancam oleh orang lain. Jelas sekali apa yang disiratkan pihak lain. Di surga yang tak terukur, klan dan sekte mereka sangat kuat. Jika hubungan mereka buruk, mungkin akan ada berbagai kecelakaan yang mungkin terjadi. Ayaya, terlalu penuh kebencian, terlalu tidak tahu malu, mencoba mencuri putih kecilku dan mengancam kita, matilah. Kelinci kecil itu menatap dengan mata rubinya yang besar, mengacungkan tinju kecilnya dari belakang. Dia berteriak dengan berisik pada laki-laki pirang itu, dagu kecilnya terangkat saat dia berteriak untuk memukulnya. Suasana saat ini sangat berat. Para pembudidaya asing maju ke depan, berjalan satu persatu, berdiri bersama dengan laki-laki pirang untuk bergabung dalam pertempuran ini. Tentu saja, surga yang tak terukur memiliki beberapa ahli yang tidak bergerak, berdiri di kejauhan dan hanya menonton. Adapun Ning Chuan, Gu Jianyun muncul dari sisinya, di tangannya ada pedang ilahi. Ada beberapa orang lain yang berjalan mendekat juga, ingin berdiri bersamanya. Ada orang-orang aneh kuno di antara orang-orang ini. Tempat ini menjadi semakin tegang. Chang Gongyan, gadis naga, dan Cao Yusheng juga berjalan mendekat, berdiri bersama Si Hao, menghadap semua orang ini. 10 Raja Mahkota, Dewa yang diasingkan, si pupil ganda, penyihir, Yu Chen, dan yang lainnya tidak bergerak, berdiri dengan tenang di kejauhan, bersiap untuk menyaksikan pertempuran ini. Kelinci, kamu benar-benar tahu cara membuat keributan. Bagaimana kamu bisa berlari ke sini, bahkan menangkap seekor binatang kecil? Cao Yusheng bertanya. Meskipun si kecil berlemak itu terlihat halus dan cantik, saat ini, dia bersikap agak hati-hati, berkata, apakah itu Qilin? Saat kita kembali, haruskah kita mengukus atau memanggangnya? Aduh. Qilin kecil seputih salju mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, hampir berlari dengan panik untuk menyelamatkan nyawanya, menggeliat-geliat di pelukan kelinci giok bulan. Semua orang di sekitar menjadi ketakutan. Si gendut ini benar-benar berani mengatakan apapun, akan memakan Qilin, lelucon ini terlalu berlebihan. Banyak orang memperlihatkan penampilan aneh. Tentu saja, suasana sekitar sedikit mengendur karena hal ini. Sialan gendut, apa yang kamu semburkan secara acak? Jangan menakuti putih kecil keluargaku. Kelinci giok bulan tidak puas, cemberut dan memelototinya. Harus benar-benar mempertimbangkannya. Ini adalah binatang abadi, jika dimakan, pasti akan menjadi obat penyembuh yang hebat, sebanding dengan obat umur panjang. Cao Yusheng terkikik. Mendesah. Si Hao menghela nafas. Dia juga seorang pecinta kuliner, tapi dia tahu Qilin kecil ini. Jika bukan karena mereka adalah kenalan lama, dia mungkin akan menyatakan persetujuannya atas pemikiran ini. Gemuk, saat aku besar nanti, aku akan memberimu makan semut bertanduk surgawi. Kali ini, Qilin kecil berbicara, suaranya lembut, sangat lembut. Ia menatap dengan dua matanya yang besar. Semut bertanduk surgawi yang dibicarakannya adalah salah satu dari 10 iblis, sangat kuat. Jika itu hanya kekuatan fisik, tidak ada ras yang bisa menandinginya di 9 langit dan 10 bumi, nomor 1 di bawah langit. Kenapa kamu akhirnya keluar? Apa menurutmu kelinci ini adalah gadis dari dunia masa lalu? Si Hao bertanya pada Qilin kecil. Aku, Qilin kecil seputih salju itu panjangnya kurang dari 1 kaki. Itu menatap kelinci giok bulan, dan kemudian melihat ke arah Ning Chuan, ekspresinya agak aneh dan rumit. Sebelum Si Hao mendengar jawabannya, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Itu karena keduanya terus maju, tempat ini tidak lagi tenang. Laki-laki berambut pirang adalah yang pertama menyerang. Tombak emas muncul di tangannya, meletus dengan aura yang besar.
Dia memegangnya dengan satu tangan, dan kemudian dengan goyangan yang kuat, ujung tombak itu menghancurkan kehampaan. Hamparan kecemerlangan meletus, keluar dari ujung tombak emas. Itu bahkan lebih menakutkan daripada pancaran pedang, menghasilkan hamparan cahaya dalam satu sapuan. Ujung tombak itu bergetar dengan cara yang mengamuk saat ia menyerbu ke arah Si Hao. Tombak ini cukup kuat untuk membunuh Dewa Surgawi. Itu terlalu tajam, ketajaman ujungnya menembus angkasa, sangat menakutkan. Ini adalah serangan laki-laki pirang itu. Namun, saat menghadapi serangan ini, Si Hao hanya menggunakan tangan kosong. Dia menghindari spear tip emas, menggunakan bilah telapak tangannya untuk menebas senjata suci ini. Percikan api langsung berterbangan ke segala arah, suara dao bergemuruh. Semua jenis rantai hukum dan ketertiban terjalin. Dari kejauhan, seolah-olah petir mengelilingi tempat ini, menutup area itu. Beberapa percikan api keluar, mendarat di pegunungan yang jauh. Akibatnya, hamparan gunung yang luas meledak hingga berubah menjadi abu. Ekspresi semua orang berubah. Ini terlalu mencengangkan. Percikan api yang tercipta dari benturan bilah palem dan tombak perang emas sudah seperti ini, jadi seberapa kuatkah rantai keteraturan ilahi yang benar-benar terbentuk di antara keduanya? Kedua belah pihak tercengang setelah pertukaran ini. Laki-laki pirang itu sangat terkejut, pihak lain benar-benar bentrok dengan senjata sucinya yang luar biasa dengan tangan kosong, betapa menakutkannya dia. Alasan Si Hao terkejut adalah karena tombak emas ini terlalu luar biasa, tercampur di dalamnya adalah emas abadi. Si Hao langsung menghasilkan pedang abadi. Bukan karena dia tidak bisa melawan laki-laki pirang itu dengan tangan kosong, tapi dia merasa ini adalah kesempatan langka untuk lebih menyempurnakan inti pedang di tangannya. Pedang ini sangat haus akan emas abadi, sudah menyerap beberapa jenis, misalnya emas abadi bercahaya, emas abadi 7 warna dan lain-lain. Inti pedang yang kehitaman mulai bersinar. Saat Si Hao mengacungkannya, benda itu langsung bersinar dengan kecemerlangan abadi. Sesosok manusia muncul, naik menuju keabadian. Disertai bintik cahaya, awan dan kabut memenuhi udara, sangat murni dan suci. Pada saat ini, langit dan bumi sepertinya telah terhubung. Sosok ini menumbuhkan sayap dan naik, pemandangannya terlalu realistis. Sedangkan semuanya langsung dihasilkan oleh diagram pada inti pedang. Kedua senjata itu bertabrakan. Cahaya ilahi meletus, guntur menggelegar. Rantai keteraturan ilahi terjalin antara langit dan bumi, segera mengalir keluar entah berapa li. Sementara itu, dalam kehampaan, ada hukum dan ketertiban yang lebih padat lagi yang menghancurkan segalanya. Semua orang, termasuk Ning Chuan, si kelinci kecil, dewa yang diasingkan, dan lainnya mundur, menjauh dari gelombang kejut. Tidak. Laki-laki pirang itu berteriak. Itu karena dia mendengar suara yang memekakkan telinga. Senjatanya terbuka dari pedang itu. Senjata yang dicampur dengan emas abadi sangat kokoh, tidak mungkin dihentikan. Bagaimana mereka bisa dibelah oleh senjata lain? Namun ini adalah kenyataan. Inti pedang itu membelah tombak itu, terlebih lagi menempelkan dirinya ke permukaannya, menerima dan mengirimkan pancaran pedang, mulai menyerap inti tombak emas, ekliptik emas abadi. Ah, laki-laki pirang itu berteriak keras, mengaktifkan teknik berharganya dan menyerang ke depan, ingin merebut kembali tombak panjangnya. Ini adalah harta rahasia langka yang tidak bisa hilang. Namun, semuanya sudah terlambat. Inti pedang itu terlalu cepat, menyerap esensi tombak emas dalam sekejap mata, hanya meninggalkan residu yang tidak berguna. Tombak itu pecah, berubah menjadi pecahan logam yang compang-camping, jatuh ke tanah. Setelah inti pedang itu menyerap esensi emas abadi, itu menjadi lebih cemerlang. Petir emas muncul di atas makhluk abadi yang naik, merobek kehampaan. Itu adalah kesengsaraan petir. Pemandangan ini muncul setelah menyerap emas abadi ekliptika. Hasilnya, jenis emas abadi lain sekarang ditambahkan ke inti pedang ini, atau mungkin sudah memiliki jenis ini, tetapi sekarang lebih banyak yang ditambahkan. Adegan kesengsaraan terukir, tampak semakin realistis. Semua orang menjadi tercengang. Inti pedang ini terlalu aneh. Saat ini, bahkan pakar asing lainnya pun ikut pindah. Mereka awalnya ingin membantu laki-laki pirang itu mencuri kembali tombaknya, tapi mereka terlambat selangkah. Sekarang, mereka mengambil tindakan bersamanya melawan Si Hao. Si Hao mengendurkan tubuhnya.
Dia menyingkirkan pedang abadi, ingin menggunakan tangan kosongnya untuk mengukur seberapa kuat orang-orang ini, juga menggunakan kesempatan ini untuk mengukur kekuatan tempur surga yang tak terukur. Tinjunya bersinar, kilat dilepaskan dalam 10.000 sambaran. Dia jelas menggunakan teknik kaisar petir. Boom! Seolah-olah drum ditabuh, saat Si Hao mengacungkan tinjunya, tempat ini bergemuruh, langit dan bumi berguncang. Si Hao bertarung melawan orang-orang itu, menghadapi mereka sendirian, sosoknya seperti dewa perang. Simbol-simbol muncul secara padat, cahaya suci meluap, kegagahannya tak terbendung. Salah satu dari mereka terkena tinju Si Hao, akibatnya seluruh dadanya meledak. Meskipun dia mengenakan armor berharga dan menggunakan teks tulang pelindung tubuh, dia masih terkena serangan hingga hampir meledak di tempat. Ini masih merupakan hasil dari penolakan Si Hao, karena dia tidak tahu sikap seperti apa yang akan dimiliki ketiga makhluk tertinggi itu jika dia membunuh para pembudidaya asing seperti ini. Mereka telah mengatakan untuk tidak terlibat dalam pertikaian internal sebelumnya. Ekspresi para ahli asing semuanya menjadi jelek. Si Hao hanyalah satu orang, namun dia menekan semuanya, ini membuat mereka terlihat sangat buruk. Bahkan para kultivator asing yang kuat yang menyaksikan dari kejauhan terkejut, sangat ingin datang dan berjuang untuk mengakhiri situasi memalukan seperti ini. Si Hao melepaskan kekuatannya, teknik berharga terus berubah. Sayap Kunpeng melebar, membelah pinggang seseorang menjadi dua, mengirimnya terbang keluar sambil mengeluarkan banyak darah. Si Hao tidak terus mengejar roh primordialnya, jadi ini sudah bisa dianggap menunjukkan belas kasihan. Kenapa dia sekuat ini? Ekspresi para wanita muda asing semuanya berubah. Mereka bergegas memberikan bantuan. Sebelumnya, mereka masih belum yakin, namun kini, semua ekspresi mereka menjadi muram. Laki-laki pirang mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Tubuhnya mengalami transformasi, dagingnya menjadi logam, membentuk tubuh emas. Ini adalah metode rahasia klan emas, nenek moyang mereka adalah emas abadi ekliptika yang mengembangkan perasaan dan berubah menjadi bentuk manusia. Alhasil, keturunannya pun memiliki kemampuan tersebut. Namun, meskipun dia membentuk tubuh emas ini, dia masih tidak bisa menekan Si Hao, pertarungan antara keduanya semakin intens. Tepat pada saat ini, Ning Chuan mengambil tindakan, bergegas menuju kelinci kecil itu, kecepatannya secepat kilat. Itu karena dia khawatir setelah Si Hao menindas orang asing, jika dia ingin merebut kilin putih, itu akan terlalu sulit. Karena ini masalahnya, kalian semua bisa mendatangiku bersama-sama. Si Hao mengeluarkan teriakan. Dia menyerah pada orang asing, mundur ke sisi kelinci kecil untuk menghentikan Ning Chuan. Selain Ning Chuan, laki-laki pirang memimpin individu lainnya, juga bergegas membunuh. Ini adalah pertarungan antar raksasa, sangat intens. Bagaimanapun, ada 6 Raja Mahkota, kekuatannya sendiri cukup untuk mengguncang semua pihak, mampu bertarung hebat melawan Si Hao. Chang Gongyan dan yang lainnya hendak mengambil tindakan, tetapi mereka dihentikan oleh Si Hao. Si Hao menyerang secara selektif, melenyapkan individu yang lebih lemah terlebih dahulu. Dengan suara peng, dia menendang seorang kultivator asing hingga terbang, separuh tubuhnya meledak berlumuran darah. Puff! Kemudian, tinju Si Hao pecah, meledakkan 2 orang lagi sampai mereka batuk seteguk darah, tubuh pecah, menjadi seperti manusia berdarah. Laki-laki pirang itu juga merasa seperti disambar petir, punggungnya dihantam kuat oleh tinju Si Hao. Tinju ini mengguncang langit hingga terbelah, apalagi kekuatan yang dilepaskannya pada satu orang. Meskipun laki-laki itu bertubuh emas, memiliki sebagian kemampuan emas abadi milik leluhurnya, seluruh punggungnya masih terkena ledakan, dan langsung meledak. Dia terlempar, darah mengalir keluar dari ketujuh lubang. Para kultivator asing menggigil dalam hati. Pakar semacam ini dikalahkan begitu saja oleh Si Hao, terlalu menakutkan. Sementara itu, Si Hao seharusnya masih menahan diri. Beberapa perempuan asing tidak berpartisipasi, tetapi semuanya menjadi pucat. Jika tipe pemuda seperti ini memasuki institusi Dewa Surgawi, bentrok dengan keturunan Dewa Abadi yang agung, percikan api seperti apa yang akan dihasilkan? Si Hao menghadapi Ning Chuan, tampak semakin tenang. Ning Chuan, ketika kita berada di peninggalan kuno abadi, kamu dipukuli sampai kamu berlari dengan panik untuk hidupmu. Apakah kamu ingin mengikuti jalan menuju kehancuranmu sendiri sekarang? Si Hao berteriak. Ketika kata-kata ini terdengar, terlepas dari apakah itu ahli 3000 provinsi atau ahli asing,
Semua ekspresi mereka berubah. Si Hao menghadapi Ning Chuan, keduanya tuan muda dengan 3 helai energi abadi. Mereka adalah sosok yang menakjubkan bahkan jika seseorang mencari di seluruh 9 langit dan 10 bumi. Keduanya telah melakukan banyak pertempuran hebat, sehingga mereka bisa dianggap musuh lama. Sekarang, mereka bentrok lagi, ini bisa dianggap saling bertentangan dengan kekerasan yang sama. Huang, aku akan menghapus penghinaanku sebelumnya dengan pertarungan hari ini. Terakhir kali, kamu datang untuk mengganggu kesengsaraanku, jadi hari ini, aku meminta penjelasan. Ning Chuan berteriak. Dia biasanya menyendiri dan bebas dari kata-kata vulgar, namun sekarang, dia membawa niat membunuh. Di mata semua orang, Ning Chuan seperti batu giok halus, pakaian putihnya luar biasa, bahkan rambutnya berwarna perak. Bersama dengan penampilannya yang luar biasa cantik yang melebihi banyak wanita, dia terlihat luar biasa. Kubah surgawi dihantam olehnya sampai ada lubang. Ning Chuan yang tampan dan luar biasa meletus dengan kekuatan, berbeda dari sebelumnya. Dia mengambil tindakan dengan cara yang mendominasi. Rambut perak kepalanya tersebar ke bawah, matanya membentuk simbol. Dia memadatkan jejak kilin, diagram surga muncul di punggungnya saat dia membantai, bertarung sengit melawan Si Hao. Teks tulang yang cemerlang muncul di antara keduanya. Berapa banyak orang yang berani menghadapi Si Hao secara langsung? Lupakan segalanya, hanya tubuh fisik mereka yang tidak mampu bertahan, ditekan secara paksa olehnya. Tidak banyak individu dengan level yang sama yang dapat dibandingkan dengan tubuh fisik Si Hao. Menghadapi dia secara langsung seperti porselen yang menabrak baja dewa, mereka akan langsung hancur. Namun, Ning Chuan berani melakukan ini. Sikapnya mendominasi, pakaian putih berkibar-kibar. Seolah-olah Raja Ilahi yang tak tertandingi sedang berpatroli di surga, membawa semacam martabat agung dalam transendensinya, menghadap ke alam manusia. Pada saat ini, ketika Raja Ilahi sedang marah, angin bertiup secara alami, kubah surgawi terbelah. Pertempuran besar itu berlangsung sengit. Pelangi ilahi mengejutkan langit. Ini adalah coretan demi coretan teks tulang, tampak seperti pelangi saat menari-nari, menerangi alam semesta. Matahari besar yang cemerlang meledak, langit dan bumi indah, sangat mempesona. Itu adalah pelepasan teknik yang berharga. Ketika mereka bertabrakan, seolah-olah matahari surgawi runtuh, terlalu cemerlang. Semua pihak memusatkan perhatian mereka pada hal ini, bahkan napas mereka terhenti. Cukup banyak orang yang gemetar ketakutan. Konfrontasi antara individu yang berkuasa seperti ini membuat mereka melihat inferioritas mereka sendiri. Jika mereka naik, bagaimana mereka bisa menghentikan keduanya? Terlepas dari apakah itu Si Hao atau Ning Chuan, mereka berdua memiliki keyakinan yang tak tertandingi. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang, membelah kubah surgawi, mengunci kekosongan, seolah waktu masih membeku di sini. Si Hao dan Ning Chuan dipisahkan, terbagi menjadi 2 sisi, tidak dapat mendekat, tidak dapat bertukar serangan. 3 makhluk agung paruhbaya semuanya datang, duduk di kehampaan. Salah satu dari mereka menunjukkan, memicu hasil ini, memisahkan 2 orang jenius yang luar biasa. Bahkan di era besar terakhir, orang seperti kalian berdua hanya sedikit. Dengan kekacauan perang yang akan terjadi, bagaimana kita bisa membiarkan perselisihan internal seperti ini? Salah satu dari mereka berbicara. Kekacauan perang? Saya adalah keturunan darah orang berdosa di matanya, jadi hari ini, saya benar-benar ingin bertanya kepadanya apa sebenarnya maksudnya. Kata Si Hao. Dia tidak berhenti. Alasan dia berbicara seperti ini juga untuk mendengarkan pendapat 3 makhluk tertinggi. Apakah mereka memahami Desolate Border, masalah nenek moyang orang berdosa? Ini semua adalah masalah lama. Adapun siapa itu apa, jangan mengungkitnya lagi. Salah satu pakar tertinggi berbicara. Mengapa? Si Hao benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini. Yang lain juga kaget. Kedua makhluk agung muda yang hebat ini sedang bersaing, namun setelah mereka dipisahkan, mereka menyebutkan masalah ini. Terlebih lagi, Huang masih berpegang teguh pada itu seperti ini. Ada beberapa kekuatan yang terlibat dalam hal ini, beberapa di antaranya masih hidup, yang sebelumnya memberikan kesaksian sendiri. Kami akan membahas ini di masa depan. Seorang pakar berkata, sepertinya tidak mau melanjutkan topik ini. Pada saat ini, gelombang besar terjadi di hati Si Hao. Itu karena dia merasa bahwa ahli ini tampaknya merasa sangat menahan rasa takut, dan sangat mementingkan masalah ini.
Apakah karena mereka yang masih hidup, atau karena apa yang terjadi saat itu, sehingga membuatnya seperti ini? Xiao terguncang di dalam. Ketika masalah ini terungkap, tiga makhluk tertinggi memperlakukan masalah ini dengan diam, tidak mau banyak bicara, jadi Xiao tidak bisa menanyakannya lagi. Baiklah, ke kota Kaisar. Mereka bertiga berbicara, menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan tugas, penampilan mereka semua sangat baik. Mereka menemukan beberapa makhluk yang mengalami demonisasi, dan bahkan menemukan binatang kilin muda, sehingga ketiga makhluk tertinggi sangat puas. Jelas ada beberapa hal yang ingin mereka katakan, tapi ini bukan tempatnya. Mereka akan kembali ke kota Kaisar itu. Tiga ahli hebat itu benar-benar terlalu kuat. Dengan lambaian salah satu lengan baju mereka, terlepas dari apakah itu Ning Chuan, Exilet Immortal, atau jenius asing, mereka semua dikelilingi. Segera setelah itu, mereka menghilang dari tempat ini bersama-sama, tidak ada satupun yang tersisa. Kota Kaisar, tempat ini megah, tak terbatas, dan penuh prestise. Tingginya setinggi langit, di sekelilingnya ada matahari, bulan, dan bintang. Itu terlalu besar. Tembok kota terbuat dari bintang-bintang, yang saat ini menampilkan sepenuhnya kedalaman dan luasnya. Terlebih lagi ada hukum alam terkuat yang berkedip-kedip, menekan langit dan bumi. Xiao dan yang lainnya kembali, turun ke sini sekali lagi. Kali ini, meskipun mereka masih belum bisa memasuki kota besar itu, karena tidak memiliki kualifikasi untuk masuk, kota itu masih sangat luas, sunyi tanpa suara apapun. Sejak zaman kuno, hanya kaisar atau talenta yang telah menandatangani kontrak aliansi kuno yang bisa masuk. Hanya saja, ketika orang-orang ini masuk, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Tidak ada yang tahu apa yang akhirnya terjadi pada mereka yang hilang. Misterius, tak terbatas, tidak diketahui, inilah kata-kata terbaik untuk menjelaskan kota ini. Sekelompok orang kembali ke pasar terbuka. Kota-kota di sini bisa dimasuki. Kalian semua boleh bertindak bebas di sini, menanyakan situasi pada makhluk yang hidup di sini. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Tiga makhluk tertinggi berbicara. Mereka langsung membawa kelinci giok bulan dan binatang muda kilin pergi, tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mengatakan apa-apa lagi. Bahkan Xiao tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan kelinci kecil itu secara detail. Semua orang jenius secara kebetulan setuju untuk memasuki kota. Segera setelah itu, Xiao menemukan beberapa orang yang dikenalnya. Zhen Gu, Teng Yi, Feng Wu, Zuo Xiaodi, Musi Xiao, dan lainnya muncul. Orang-orang ini tiba-tiba juga bergegas ke tempat ini. Zhen Gu memiliki garis keturunan emas dari ras roh. Dia memiliki darah beku yang bisa membentuk tombak perang, senjata yang dikenal tak terhentikan. Saat bertarung melawan orang lain di levelnya, tidak ada yang tidak bisa ditembus oleh tombak di dunia ini. Teng Yi, pakar muda klan Viregold yang paling kuat, klannya sebelumnya merupakan salah satu dari 10 ras besar kuno, klan kaisar era sebelumnya. Feng Wu adalah pewaris paling menonjol di Akademi Dewi, seorang dengan bakat luar biasa yang sangat kuat, dan merupakan saudara dekat King Yi. Adapun Zuo Xiaodi dan Musi Xiao, mereka berasal dari Akademi Tebing Ilahi. Mereka berasal dari Provinsi Api, tempat yang sangat dekat dengan Akademi Dewi. Selain mereka, masih ada orang lain, semuanya adalah kenalan lama yang dia temui. Xiao berjalan ke depan untuk menyambut Feng Wu dan yang lainnya. Kemudian, Xiao tersenyum, karena dia melihat King Yi. Dia juga datang. King Yi memang memiliki kekuatan. Meskipun dia hanyalah tubuh kedua, dia telah lama mengolah seutas energi abadi, memperoleh manfaat dari api bulan hijau. Kekuatannya sulit diukur, sulit diprediksi. Itu karena apinya masih belum meninggalkannya, menyatu dengannya. King Yi, akhirnya kita bertemu lagi. Xiao berjalan ke depan, wajahnya tersenyum lembut. Ketika mereka berada di abadi kuno, hal-hal yang sangat intim telah terjadi. Sejak mereka berpisah, mereka tidak bertemu lagi hingga sekarang. Kenyataannya, King Yi sengaja bersembunyi dari Xiao karena malu. Peristiwa yang terjadi saat itu membuatnya malu dan sulit menerimanya. Kota ini sangat besar, orang-orang datang dan pergi. Namun, reuni kenalan lama tidak tenggelam oleh keributan di sekitar mereka. Tentu saja, bagi Xiao, itu cukup menyenangkan, tetapi bagi King Yi, dia tidak tahu apa yang baik. Ayaya, adik, kalian berdua kembar, aku baru mengetahuinya sekarang.
Seorang wanita muda asing tertawa, mengikat Yu Chen, dan kemudian melihat ke arah Qing Yi. Yu Chen tidak berbicara, tapi dia melihat ke arah Qing Yi, cahaya melintas melewati pupil matanya. Dia tidak ingin menjelaskan apapun kepada orang asing di sini. Dia tidak bisa tenang di dalam. Bersatu kembali seperti ini membuatnya mengalami konflik. Dia sangat ingin segera menyatu dengan tubuh kedua, menjadi satu. Namun, dia tahu itu terlalu sulit. Mengalahkan Qing Yi sendirian itu sulit, dan dengan Si Hao dan yang lainnya di sini, tidak ada banyak harapan. Qing Yi, bagaimana kabarmu? Kemana saja kamu? Si Hao berjalan mendekat, menatap matanya, tidak menghindarinya. Dia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, bertanya dengan cara ini. Aku baik-baik saja, kata Qing Yi. Dia pendiam dan cantik, sangat cantik. Pakaiannya berkibar-kibar, seolah Dewi Bulan turun ke dunia ini. Gelombang bergolak di hati Si Hao. Ia memikirkan kembali banyak hal di masa lalu, mulai dari menjadi musuh hingga bergerak berdampingan, terlebih lagi berbagai hal yang terjadi di Immortal Ancient, ekspresinya menjadi aneh. Hari itu, usai menjalin hubungan intim, mereka langsung berpisah. Mereka sebelumnya saling melirik sekilas dari kejauhan, tapi baru sekarang mereka bisa dianggap benar-benar bersatu kembali. Bagaimana kamu bisa melihatku seperti ini? Qing Yi merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapannya yang berapi-api. Kota ini sangat besar, makhluknya banyak sekali. Mereka berdiri di jalan, cukup dekat satu sama lain, tetapi para jenius lainnya juga berada di dekatnya. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan kepadaku sebelumnya? Kami sudah sepakat. Si Hao tersenyum. Perjanjian apa? Ketika Qing Yi mendengar ini, wajahnya langsung menjadi merah. Karena dia mengingat apa yang dia katakan sebelumnya, tidak melupakannya. Hanya saja, sekarang setelah disebutkan oleh Si Hao, dia merasa sangat malu, tidak tahu bagaimana menghadapinya, berpura-pura sudah lupa. Izinkan saya membantu membangkitkan ingatan Anda. Anda mengatakan bahwa jika saya memasuki peninggalan kuno abadi dan menjadi yang teratas, menjadi nomor satu di bawah langit, apa yang akan Anda lakukan lagi? Si Hao tertawa, wajahnya bersinar, giginya sangat putih. Senyumnya cemerlang. Wajah Qing Yi menjadi sedikit merah. Dia benar-benar tidak ingin menghadapi situasi ini. Hal ini terutama terjadi di depan Yu Chen, membuatnya merasa lebih khawatir. Kenyataannya, Yu Chen merasa lebih tidak nyaman daripada dirinya, karena mereka memiliki hubungan tubuh utama dan tubuh kedua, mampu merasakan emosi satu sama lain, mengetahui pikiran pihak lain. Emosi yang dihasilkan Qing Yi saat menghadapi Si Hao saat ini terasa seolah-olah Yu Chen sedang mengalaminya sendiri. Namun, Yu Chen seharusnya sangat membenci Si Hao, musuh kedua belah pihak. Sekarang Qing Yi muncul, berdiri bersama orang itu, hal itu memberi Yu Chen perasaan aneh dan aneh, berbenturan dengan perasaannya sendiri, emosinya yang kompleks. Jangan terlalu dekat denganku. Qing Yi berkata sambil menusuk bahu Si Hao. Itu karena udara yang dihembuskan orang ini hampir mencapai wajahnya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang menunggu balasan, kata Si Hao. Balasan apa? Aku sudah lupa apa yang terjadi saat itu. Qing Yi bertindak tanpa malu-malu, sedikit berbeda dari penampilan peri dunia lain biasanya. Saat ini, dia tidak sedingin es, juga bukan dari dunia lain, melainkan lebih seperti Dewi Muda, memutar matanya yang besar ke arahnya. Kamu sebelumnya mengatakan bahwa setelah aku merebut gelar nomor satu di bawah langit, kamu akan mengabdikan hidupmu untukku. Si Hao berkata sambil terkikik. Seolah-olah. Qing Yi memelototinya. Hei, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Si Hao menatapnya. Dulu, kamulah yang bertingkah seperti bajingan. Qing Yi membantah. Apa yang bertingkah seperti bajingan? Jelas sekali kamu yang mengatakannya. Si Hao meraih lengannya yang seperti batu giok, karena Qing Yi sudah berbalik untuk berlari, hendak pergi. Berangkat! Bahkan sebelum Qing Yi mengatakan apapun, Yu Chen sudah berbicara, mencaci maki dengan suara rendah. Itu karena jarak mereka terlalu dekat. Dia merasa seolah-olah hal itu terjadi pada dirinya sendiri, seolah-olah dialah yang berinteraksi dan berbicara dengan Si Hao. Apa hubungannya denganmu? Apakah Anda yakin ingin memasuki institusi Dewa Surgawi bersama kami, kata Si Hao. Selain itu, dia melingkarkan lengannya di pinggang kecil Qing Yi, berbalik untuk melihat Yu Chen. Ini sungguh penyiksaan.
Yu Chen merasa sulit untuk menahannya. Pada saat yang sama, dia merasa jika dia memasuki institusi Dewa Surgawi dan keduanya bersatu seperti itu akan benar-benar seperti siksaan neraka. Ekspresi Yu Chen tidak menyenangkan, semakin dia memikirkannya, dia merasa semakin takut. Jika Qing Yi, Si Hao, dan dirinya sendiri memasuki institusi Dewa Surgawi, itu akan menjadi hasil yang sangat mengerikan. Qing Yi, terakhir kali, kita berpisah tanpa bertemu satu sama lain, mungkinkah kamu punya? Si Hao bertanya. Kulitnya benar-benar setebal tembok kota Kaisar, bahkan berani menanyakan hal ini. Bahkan sebelum Qing Yi mengatakan apapun, Yu Chen sudah sangat marah hingga gemetar. Jika hari itu benar-benar tiba, maka sungguh tak terbayangkan. Pada saat itu, Yu Chen sepertinya telah melihat pemandangan yang menakutkan, mereka bertiga memasuki institusi Dewa Surgawi bersama-sama, dan kemudian hal seperti yang dikatakan bajingan berkulit tebal ini benar-benar terjadi. Pada saat itu, karena tubuh utama dan tubuh kedua sangat intim, bukankah dia akan merasa seolah-olah dia mengalaminya secara pribadi? Yu Chen hampir pingsan di tempat. Ini terlalu menakutkan. Bagaimanapun juga, dia harus menghentikan hal ini terjadi. Dia pastinya tidak bisa membiarkan situasi seperti ini terjadi, jika tidak maka akan terasa lebih buruk daripada kematian. Kamu harus berhenti berbicara omong kosong. Qing Yi memarahi, akhirnya berbicara. Baiklah, kita akan membicarakannya secara pribadi. Si Hao tertawa keras. Benar saja, mereka mulai mengirimkan suara. Qing Yi benar-benar takut orang ini akan melontarkan kata-kata yang tidak masuk akal, sampai pada titik di mana dia tidak dapat menahannya lagi dan menempatkannya dalam situasi yang canggung. Justru karena inilah Yu Chen di dekatnya mengeluarkan napas lega. Kalau tidak, dia merasa jika orang itu terus berbicara, dia pasti akan sangat marah hingga mulai gemetar. Qing Yi, kenapa kamu akhirnya datang ke sini? Yu Chen, kenapa kamu berjalan bersama Si Hao? Cao Yusheng terkikik. Dia sengaja membuat keributan, memanggil Yu Chen Qing Yi dan Qing Yi Yu Chen. Chang Gongyan dan gadis naga tersenyum, menonton pertunjukan dari samping. Hei, kalian berdua benar-benar saudara kembar. Adik perempuan Yu Chen, kamu harus membantu adik perempuanmu ini. Tinggal bersama orang itu akan menjadi penderitaan yang tak ada habisnya. Seorang wanita muda asing berbicara, pendapatnya tentang Si Hao sangat tidak baik, karena dia sebelumnya telah mengalahkan orang-orang surga yang tak terukur. Saat ini, yang lain juga melihat, misalnya Zhen Gu, Teng Yi, Feng Wu, dan lainnya. Si Hao cukup terharu, berkata, jika kita semua bisa memasuki institusi Dewa Surgawi, meninggalkan dunia ini, maka kita pasti harus menjaga satu sama lain. Lagi pula, kita berasal dari tempat yang sama. Tentu saja kita harus melakukan ini. Yang lain juga mengangguk. Adik Qing Yi. Hubungan Feng Wu dengan Qing Yi sangat baik. Mereka bersatu kembali di sini, mengobrol satu sama lain dengan ramah. Jelas sekali bahwa tempat ini segera terbagi menjadi beberapa kekuatan kecil. Misalnya, pihak dewa yang diasingkan, pihak 10 Raja Mahkota, si Pupil Ganda, Raja Langit Tiga Batu, dan lain-lain. Ada juga kelompok Si Hao di sini. Kakak! Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Seorang pemuda lapis baja perak muncul, berjalan mendekat. Qin Hao, dia juga datang. Anda datang. Bagaimana kabar ayah dan ibu? Apakah mereka setuju? Si Hao sangat terkejut. Dia tidak menyangka adiknya akan memasuki kedalaman wilayah tak berpenghuni dan tiba di sini. Ia sebenarnya tidak ingin keadaan seperti ini, berharap ada satu anak yang tetap berada di sisi orang tuanya dan tidak pergi sepenuhnya. Namun, dia menghela nafas. Dia sendiri dengan ceroboh berlari, jadi bagaimana dia bisa meminta sesuatu dari Qin Hao? Hanya saja, saat memikirkan ibu dan ayahnya, dia merasa sedikit malu. Itu karena meninggalkan mereka seperti ini, tidak diketahui kapan mereka bisa kembali, tidak diketahui berapa lama waktu yang akan berlalu di antara keduanya. Qin Hao berjalan mendekat, menyebabkan para pembudidaya asing mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Setelah mengetahui bahwa mereka adalah saudara-saudara, ekspresi beberapa orang menjadi aneh. Si Hao menatap mereka sambil berkata, jika ada yang ingin menimbulkan masalah setelah memasuki institusi Dewa Surgawi, saya pribadi akan menemani Anda semua satu persatu. Shua! Beberapa sosok muncul dalam kehampaan.
Tiga makhluk tertinggi kembali, di sisi mereka juga kelinci giok bulan dan kilin kecil. Jelas sekali bahwa mereka baru saja pergi untuk mendiskusikan berbagai hal dengan monster muda itu. Ini tentang waktu. Kita harus memutuskan kandidatnya, dan kita juga harus melanjutkan perjalanan. Kata seorang pria paruh baya. Tiga individu kuat itu bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka duduk dalam kehampaan, kekacauan mendasar yang mengelilingi area itu, menciptakan hamparan yang tidak jelas dan kabur. Seharusnya hanya membawa semua orang. Anda semua sudah bias terhadap kultivator asing, membawa mereka ke sini, semua hanya untuk memberi mereka kesempatan lagi. 3.000 ahli provinsi kami semuanya bergegas ke sini, jadi kami seharusnya sudah lewat. Kelinci kecil itu bergumam. Karena dia mendapatkan kilin putih kecil, mereka sangat mementingkan dirinya, berdiri tepat di samping tiga ahli hebat itu. Masuk akal. Tidak banyak pembudidaya dari 3.000 provinsi yang berhasil sampai di sini. Kalau begitu, kami anggap kalian semua sudah lulus, ayo berangkat. Salah satu pria parubaya mengangguk, tanpa diduga menyetujuinya. Mereka sebenarnya semua dianggap sudah lulus, semuanya bisa melanjutkan perjalanannya. Semua orang kaget dan senang. Mereka hampir mati dalam perjalanan ke sini, sekarang tidak membuang-buang tenaga dan waktu. Mereka cukup beruntung, karena jumlahnya lebih dari 100.000 saat pertama kali berangkat, namun kini, hanya sebanyak ini orang yang berhasil. Kalian semua harus mengalami dunia ini sedikit untuk terakhir kalinya, kami akan meninggalkan 3.000 provinsi Dao. Kata salah satu makhluk tertinggi. Ketika mereka mendengar ini, semua orang terdiam. Mereka benar-benar akan meninggalkan dunia yang besar ini dan memasuki surga dan bumi yang lain. Tidak diketahui berapa lama perjalanan ini, tidak diketahui berapa tahun lagi sebelum mereka dapat kembali. Itu membuat mereka merasa sentimental. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana mereka dibesarkan, tapi sekarang, mereka akan pergi. Bagaimana kita akan pergi? Tidak semua orang merasa segan untuk berangkat, ada pula yang sudah tidak sabar ingin segera berangkat menemui makhluk berumur panjang. Ada jalan. Kalian semua pertama-tama akan memahami kontrak aliansi kuno, kami akan segera berangkat. Kata salah satu makhluk tertinggi. Kali ini, di bawah pimpinan tiga individu kuat ini, mereka maju menuju kota Kaisar, sepertinya akan memasuki kota. Para jenius muda ini semuanya tergerak. Mereka sudah lama datang ke sini. Ketika mereka melihat kota kuno yang terbuat dari batu bata bintang, mereka merasakan kerinduan yang besar, namun tidak bisa masuk. Lupakan memasuki kota, ada banyak formasi kuno di luar yang menghalangi orang normal untuk mendekat. Namun, kali ini, di bawah bimbingan tiga ahli hebat, mereka sampai di gerbang kota. Hanya saja, ia terlalu tinggi, menjulang tinggi ke langit, disertai bintang. Senior, apakah kita akan memasuki kota? Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Benar. Salah satu individu parubaya menjawab secara langsung. Kota itu terlalu tinggi, gerbang besarnya tebal, siapa yang bisa mendorongnya hingga terbuka? Bintang tak berujung tertanam di dalamnya, bersinar terang di pintu besar ini. Ekspresi salah satu pria parubaya menjadi suram. Dia mengeluarkan tulang yang rusak, memegangnya di telapak tangannya. Dua lainnya juga seperti ini, merentangkan telapak tangan mereka, di dalam masing-masingnya terdapat sepotong tulang yang rusak. Tulang yang rusak semuanya memiliki warna yang sama, putih bersih seperti batu giok. Ketika ketiganya digabungkan bersama, secara tak terduga membentuk sebuah altar mini, yang sangat kecil dan sederhana. Itu mengeluarkan kilau samar. Semua orang terkejut saat melihat altar ini membutuhkan ketiganya untuk beroperasi bersama. Orang dapat melihat betapa pentingnya masalah ini. Altar kecil ini bergoyang maju mundur, mengeluarkan aura misterius. Itu melayang di udara, hanya seukuran kepalan tangan, namun saat ini, ia mengumpulkan semua orang di dalamnya. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa mereka semua menyusut, sekarang berdiri di atas altar itu. Cahaya melesat ke langit. Sekelompok orang dibawa ke altar kecil, menghilang dari tempat ini, memasuki kota. Ketika mereka muncul kembali, dunia menjadi gelap. Mereka hanya bisa melihat pemandangan buram di sekitar mereka. Ini adalah dataran, luas dan tak terbatas, keheningan yang gelap dan mematikan selamanya menjadi tema tempat ini. Selain kelompok orang-orang mereka, tidak ada jejak kehidupan. Di tanah banyak tulang yang sudah lama menjadi redup, semuanya mengering. Tempat apa ini?
Sejauh mata memandang, itu sangat gelap. Daerah ini hangus seluruhnya, seolah-olah mengalami kesengsaraan petir, tetapi juga seolah-olah terbakar. Apakah ini medan perang kuno? Tidak ada yang tahu, hanya 3 ahli hebat yang bisa menjelaskan, tapi mereka tidak mengatakan apapun. Tulang kering ada di mana-mana. Saat mereka berjalan di atasnya, suara kaca-kaca terdengar. Kemanakah ujung dataran ini mengarah? Senior, apakah ini bagian dalam kota Kaisar? Seseorang bertanya. Tempat ini terlalu tandus, tidak ada pelindung yang terlihat, hanya pemandangan yang suram. Berapa banyak makhluk yang mati saat itu, namun tidak dikuburkan? Tidak ada yang menyangka akan melihat pemandangan seperti ini. Apakah ini benar-benar bagian dalam kota Kaisar? Ya, tapi ternyata tidak. Salah satu pria parubaya berbicara. Sebuah cermin tulang diproduksi, mencerminkan pemandangan di kejauhan. Semua orang melihat pemandangan ini dengan mata berbinar. Ada lebih banyak tembok kota? Benar. Di jarak tak berujung di depan ada tembok kota yang menghalangi seluruh dunia luar. Ada beberapa monumen batu di sini. Kalian semua dapat mencarinya sendiri untuk melihat kontrak aliansi kuno yang tercatat di dalamnya. Seorang pria parubaya berkata sambil menghela nafas. Hanya saja, tempat ini terlalu besar, tidak ada habisnya untuk dilihat. Kemana mereka harus pergi untuk menemukan monumen-monumen ini, untuk membaca kontrak aliansi kuno? Gelombang besar terjadi di dalam diri Si Hao, merasa sangat terguncang. Orang-orang saat itu, apakah mereka tidak dapat pergi karena mereka menandatangani kontrak aliansi kuno? Salah satu dari 6 surgawi agung, nenek moyang kuno klan perang, orang-orang ini ada di sana. Mungkinkah mereka semua sudah mati? Semua orang berpencar untuk mencari monumen batu. Hanya saja, tempat ini terlalu luas, menemukan tugu batu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Semua orang segera menghilang dari tempat ini seperti semut melintasi gurun pasir yang luas. Mereka terlalu kecil, tidak ada akhir yang terlihat. Kalian semua harus berhati-hati, jangan berjalan di sepanjang medan perang kuno ini. Satu kesalahan saja dan kamu akan memasuki celah besar yang aneh, dan dengan demikian langsung dikirim keluar perbatasan, memasuki dunia musuh. Salah satu pakar hebat mengingatkan. Setiap orang sudah memiliki kecurigaan tentang kontrak aliansi kuno. Pencarian seperti ini demi verifikasi, untuk benar-benar memahami rahasia yang terkandung di dalamnya. Sayangnya, mereka tidak melihatnya pada akhirnya. Terlebih lagi, semakin jauh mereka pergi, semakin sedikit orang di sekitar mereka, dan menjadi semakin terpencil. Tidak bagus, memang ada orang yang hilang. Tepat pada saat ini, ekspresi ketiga ahli hebat itu berubah. Indera ketuhanan mereka sangat menakutkan, selalu memperhatikan, mengunci tempat ini. Namun, meski demikian, mereka tetap kehilangan seseorang. Berdasarkan alasan normal, dengan mereka di sini, seharusnya tidak ada hal buruk yang terjadi. Namun sekarang, sebenarnya ada masalah besar. Siapa ini? Siapa yang hilang? Mereka berdiri, dengan cepat bergegas menuju ujung bumi besar yang gelap. Si Hao merasa aneh. Dia berjalan dan berjalan, waktu seolah terhenti di sekelilingnya, tiba-tiba membeku. Seolah-olah dia memasuki tempat yang asing. Kemudian, dia menemukan bahwa dia sedang berjalan di jalan hitam, menghilang dari medan perang kuno ini. Sudah terlambat untuk berbalik. Bintang-bintang bergerak, waktu berlalu, seolah-olah keabadian telah berlalu. Dia menemukan bahwa dia telah sepenuhnya membebaskan dirinya dari medan perang itu, meninggalkan sisa-sisa yang tertutup tulang, memasuki wilayah yang tidak diketahui. Di mana tempat ini? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Hari masih gelap, jarak pandang bahkan sedikit lebih rendah. Kabut hitam beterbangan, tidak ada rumput dan pepohonan yang terlihat di antara gunung dan lembah, hanya tulang putih tak berujung dan lain-lain. Si Hao mengukur sekelilingnya. Dia kemudian kaget. Itu karena dia menemukan artefak kuali 2 telinga berkaki 3. Ini bukan pertama kalinya dia melihatnya, tapi sebelumnya, itu selalu berupa sosok kosong, kali ini artefak sejati. Kuali itu memiliki darah yang menempel di sana, sumber energi berputar-putar, melepaskan aura yang menakjubkan. Ia melayang di sana, tidak bergerak sama sekali. Perbatasan sunyi, mengapa kuali ini ada di sini? Apakah ini benar-benar perbatasan sunyi? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri.
Jantungnya berdebar kencang, merasa sangat gugup. Dia sekarang melihat yang sebenarnya. Informasi macam apa yang akan disampaikan oleh kuali ini kepadanya? Juga, apa sebenarnya yang ada di dalam kuali itu?